Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ajak mundur sedikit ke belakang, bahwa ketika puasa bukan hanya menebang pohon, tetapi menjaga pohon. Yang terjadi adalah pohon-pohonnya ditebang. Karena itu puasa adalah tazkiyatun nafs, membersihkan, takwiyatun nafs, menguatkan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan cara untuk melakukan penguatan selain pembersihan. Nah, caranya adalah sudah beberapa hal, sudah sampaikan dalam self-controlling. Yang pertama adalah 6 second pause, yaitu 6 detik untuk berhenti. Untuk memastikan sesuatu yang kuat itu senantiasa ingin bercahaya dan hidup. Itu teori yang pertama. Yang kedua adalah motion atau emotion, merubah gerak. Dari berdiri jadi duduk, duduk menjadi baring, baring menjadi sujud. Itu strategi supaya kita tidak terkena amigdala hijack atau pembajakan dari otak kita. Yang ketiga adalah gelombang alfa, yaitu bagaimana pikiran kita senantiasa pada gelombang 714 Hz atau alfa. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, dengan nada yang betul, dengan cara membaca yang betul. Kemudian yang keempat adalah water treatment, yaitu dengan melakukan berwudu. Bahkan berwudunya bukan hanya ketika sholat, tetapi juga adalah menjaga wudu setiap saat, setiap waktu, untuk memastikan kita senantiasa pada gelombang alfa, di mana air itu mempengaruhi susunan tubuh kita yang 70% dari air. Kemudian sekarang yang kelima. Nah, mau tahu? Oke, sekarang coba lihat gambar ini. Siapa ini? Ya, Muhammad Ali. Sebelum ia menjadi juara dunia, ia sudah mengatakan dirinya, I'm the greatest. Saya adalah yang terbesar, saya adalah yang terbaik. Nah, saya bukan bercerita tentang dia sombong atau bukan, tetapi bagaimana cara ia mendoktrin dirinya, kemudian masuk ke dalam subconsciousnya, memprogram dirinya, masuk ke dalam harddisknya. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar tersimpan menjadi harddisk. Sehingga harddisk ini akan selalu bereaksi terhadap segala situasi sesuai dengan program yang dibuat. Hingga ketika ia jatuh, kalah oleh Joe Frazier ketika ia terjatuh, karena ia merasa dirinya I'm the greatest, ia bangkit lagi. Kemudian ketika ia jatuh lagi oleh Trevor Berbick, maka pada saat itu ia bangkit lagi dan ia tetap menjadi juara dunia. Artinya adalah bahwa kecerdasan emosional itu bisa terprogram ketika kita mengatur kata-kata. Tetapi yang terjadi adalah luar biasa, karena penjajah-penjajah itu melakukan perusakan-perusakan dengan membangun kata-kata negatif. Contohnya, orang Melayu itu malas, orang Melayu itu lambat, orang Melayu itu bodoh, orang Melayu itu miskin. Dan itu tanpa sadar diucapkan oleh para guru-guru, diucapkan oleh para orang tua, didoktrin kepada orang-orang Melayu. Akibatnya benar-benar kejadian. Akibatnya orang Melayu kalah dari sisi bisnis, orang Melayu kalah dari sisi ekonomi, orang Melayu kalah dari sisi teknologi. Karena apa? Ya karena kita yang memprogram kata-kata tersebut dan diucapkan berkali-kali hingga masuk ke anak-anak Melayu. Akibatnya anak-anak itu menjadi kalah. Padahal Melayu dulu adalah mereka yang sangat menguasai wilayah-wilayah yang ada di seluruh wilayah Laut Cina Selatan, Asia Tenggara. Bahkan pelaut-pelaut Venesia di Eropa sana menjuluki bahwa orang-orang Melayu itu adalah mereka yang menguasai lautan. Inilah kunci, ketika kata-kata diucapkan terprogram, maka dia membentuk jiwa. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW meminta kita berikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Bahkan mengatakan bahwa kata-kata adalah doa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya mengatakan, aku sesuai seakan hambaku. Kalau baik, baiklah aku. Kalau buruk, buruklah aku. Bahkan ucapan-ucapan setelah kita puasa, bukan ucapan istighfar setelah kita puasa, tapi ucapannya Allahu Akbar. Allah menjelaskan kebesarannya. Lalu Allah mengatakan, aku ciptakan engkau sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi. Dan bahkan Allah sendiri memuji manusia dengan mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah makhluk yang sempurna, sesempurna-sempurnanya makhluk.
Ucapan itu dibuat sedemikian rupa demi untuk membangun manusia-manusia yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai hamba, sebagai wakil Allah, pencipta matahari, bulan, dan bintang. Inilah kunci yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu memuji kepada manusia hingga mengatakan, aku telah menciptakan manusia, makhluk yang paling sempurna yang namanya manusia. Bahkan tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala membangun kepercayaan diri dan meminta malaikat sujud kepada Adam. Dan pada saat itulah percaya diri Adam dibentuk sebelum ia turun ke muka bumi. Subhanallah. Tetapi hal ini dirusak oleh para penjajah, dirusak oleh para penjajah yang membangun neurolinguistik program, menghancurkan kepercayaan diri manusia hingga tanpa sadar bangsa kita menjadi seperti buih, umat Islam seperti buih di tengah samudera karena kita yang membuat diri kita menjadi buih, kita yang mengatakan bahwa diri kita lemah. Ini bukan yang mengatakan bahwa tentang kesombongan. Saya bukan bicara tentang kesombongan, tetapi kita bicara tentang bagaimana membangun doktrin bahwa manusia itu istimewa. Umat Islam adalah sempurna dan kita para orang tua harus menanamkannya. Mari kita lihat, kita berkaca kepada Korea, Park Chung-hee. Ia mampu membuat orang-orang Korea yang per kapitanya hanya 70 US dollar sekarang menjadi 30.000 US dollar, bahkan mengalahkan Jepang. Padahal mereka dulu dijajah, mereka dulu wanitanya diperkosa, mereka dulu mengatakan dirinya lemah. Tapi Park Chung-hee mengatakan, Uri Nara, demi bangsaku, beat Japan, kalahkan Jepang. Dan akhirnya produk-produk mereka menguasai dunia, Samsung, LG, dan seterusnya. Karena didoktrin bahwa mereka mampu mengalahkan Jepang. Inilah makna takbiran. Inilah makna ketika puasa semuanya bertakbir, seraya berucap Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga doktrin kekuatan ini terhujam di hati Anda yang hari ini sedang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.